Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Harta, NIRIM 2020230003. Saya dari Prodi Teologi Institut Agama Kristen Negeri Toraja angkatan 2023. Dan di sini saya akan menampilkan video praktik konseling yang saya lakukan bersama dengan salah satu klien. Dan video ini akan memenuhi salah satu tugas saya dari mata kuliah konseling praktik. Nah, sebelum itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu konseling. Nah, secara umum konseling itu adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dan klien, di mana di sini konselor akan membantu klien dalam pengenalan akan dirinya, yang kemudian nantinya membantu klien juga untuk kemudian menyelesaikan masalah dan juga mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, sebenarnya konseling bukan sekedar memberi nasihat di sini ya, tetapi di sini dia akan membangun bagaimana si klien akan merasakan rasa aman, dan kemudian dari rasa aman yang dialami oleh si klien dengan sendirinya akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang positif yang kemudian membantu si klien untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, teman-teman, pada praktik yang saya lakukan pada saat ini, saya menggunakan pendekatan humanistik atau yang juga biasa disebut dengan person-centered therapy yang dikembangkan oleh Carr. Nah, pendekatan ini meyakini bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk kemudian berkembang sendiri. Nah, ada 3 sifat yang harus dimiliki oleh konselor dalam pendekatan ini. Yang pertama empati, yang kemudian rasa aman, dan yang ketiga itu ada keaslian. Nah, kemudian dari 3 pribadi yang kemudian dipakai oleh konselor akan membuat si klien ini merasa aman, yang nantinya si klien kemudian memudahkan si klien untuk membuka pikiran yang positif dan membuat si klien merasa percaya diri dan kemudian mendapatkan solusi dari masalah atau apa yang dia alami. Nah, berikut adalah video praktik saya dan selamat menyaksikan. Selamat malam. Saya senang sekali karena kamu sudah mau hadir di sini. Saya sangat menghargai langkah kamu untuk mau berbagi, mau bercerita. Kemudian ruangan ini adalah ruangan yang aman untuk kamu bercerita. Jadi tidak usah ragu untuk bercerita karena aman, semuanya aman. Ya, pertama-tama saya bertanya, bagaimana perasaan kamu masuk di ruangan ini? Ya, sebenarnya ya gugup lah. Karena bagaimana di sini saya akan menceritakan tentang beberapa hal yang saya alami. Jadi saya sebenarnya agak ragu, takut untuk bercerita, tetapi saya juga bersyukur karena hadirnya kakak di sini bisa membantu saya untuk menyampaikan apa yang saya rasakan, sehingga saya tidak hanya berpusing-pusing sendiri. Saya mengerti, pasti ada rasa gugup yang kamu rasakan, tapi kamu tidak perlu ragu, dan saya juga berterima kasih karena kamu sudah mungkin mau bercerita kepada saya. Oke, saya langsung persilahkan saja, senyamannya saja. Kau mau mulai dari mana kira-kira dulu? Di sini saya ingin menceritakan bagaimana sebenarnya apa yang saya alami. Sebenarnya saya
sering dibully dari saya sejak kelas 1 SMP. Di situ saya sudah mulai dibully karena faktor ekonomi saya yang bisa dibilang miskin lah, sehingga itu yang menjadi faktor utama saya dibully. Kemudian itu berlangsung sampai kelas 3, akhirnya banyak yang masalah lagi yang muncul sehingga pembulian itu makin menjadi sampai sekarang. Dari cerita kamu saya sedikit merasakan apa yang kamu alami, dan saya rasa itu yang paling membuat kamu sakit. Ya, kemudian dari cerita yang ingin kamu ceritakan, bolehkah kamu membagikan di mana puncak yang paling membuat kamu sakit hati dari yang kamu ingin ceritakan itu? Kalau dibilang puncaknya itu Kak, dari sejak saya mau masuk SMA. Di situ karena salah satu teman saya itu mengalami suatu masalah, dan di situ saya mulai disalahkan karena saya teman baiknya. Jadi di situ saya mulai dipojokkan, bahkan saya akan diasingkan. Saya dibenci oleh keluarga saya, keluarga dekat saya, keluarga dari ayah saya. Bahkan untuk ikut dalam suatu persekutuan, saya ikut begitu, orang-orang langsung menyindir saya, mengata-ngatai saya yang tidak baik. Bahkan mereka memfitnah saya. Terus yang paling membuat saya trauma sampai sekarang itu karena dari hal itu mereka membawa orang tua saya. Hal yang pertama mereka lakukan ialah menuntut kembali, kayak mengejek kami ini dari keluarga miskin. Kemudian membawa orang tua saya bilang orang tua saya itu sering berkelahi, ayah saya sering memukul ibu saya. Padahal itu semua tidak terjadi, itu semua karena supaya mereka bisa meluapkan amarahnya kepada saya. Tapi pernah satu kali Kak, ibu saya menangis karena saya pulang ke rumah dan menceritakan bahwa tadi saya ke tempat satu rumah duka. Di sana saya kembali diejek, dibully. Pada saat itu sampai di rumah saya menceritakan ke mama saya. Terus mama saya bilang begini, kamu yang sabar karena sebenarnya selama ini kami juga sering dibully karena mereka mengatakan bahwa kamu ini anak yang tidak baik, sehingga mereka merasa sangat sakit hati sekali. Bahkan saat itu mama saya memeluk saya, menangis dan mengatakan tidak apa-apa karena kita memang orang miskin, jadi kita pantas diperlakukan seperti itu. Setelah itu saya berhenti sekolah, dan di situ kembali lagi mereka mengatakan bahwa saya berhenti sekolah karena saya hamil. Padahal saya berhenti sekolah karena ada tekanan sendiri dari lingkungan. Kemudian karena tekanan itu saya sampai sakit, bahkan hampir 6 bulan saya mengurung diri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya sudah mulai stres. Mungkin kalau dibilang puncaknya ya di situ. Saya sangat merasakan kesusahan kamu. Mungkin pandangan kita
kesulitan menitinya untuk apa yang kamu alami akan berbeda, karena ya beda lah, karena kamu yang alami dan saya yang mendengarkan. Tapi saya tahu kamu punya kekuatan, dari kamu bangkit dari sedih yang kamu alami sampai sekarang itu. Saya tahu kamu punya kekuatan untuk berdiri di kaki kamu sendiri, dan satu hal yang mungkin tidak disadari oleh orang lain adalah kekuatan kamu. Jadi saya juga ingin menanyakan sedikit ya, menurut kamu sendiri dari yang kamu alami ini, apakah kamu mempunyai pandangan positif atau mungkin ada pandangan-pandangan lain terobosan yang akan kamu alami nanti? Ya, dari kejadian itu awalnya saya memang sedikit frustasi Kak, kayak malah saya mengatakan bahwa saya kayak tidak ada lagi artinya Kak. Makanya saya kayak mau mengurung diri, ingin menghindari semua orang, menghindari apapun yang berkaitan untuk keluar gitu. Tapi di sisi lain orang tua saya berusaha dengan keras membantu saya, bahkan mendatangkan beberapa majelis pendeta ke rumah. Di situ saya mengambil satu motivasi ya, saya tidak boleh terpengaruh karena saya tidak melakukan seperti yang mereka katakan. Hanya saja saya mengakui bahwa kami memang orang yang tidak berada. Jadi di situ saya mengatakan bahwa dari saya dibully dan direndahkan seperti ini, saya menjadikannya sebagai motivasi untuk melanjutkan pendidikan supaya menjadi lebih baik, dimana suatu saat saya bisa membahagiakan orang tua saya. Ya meskipun dalam motivasi ini saya salah, karena saya mengatakan dengan ini saya membantu orang tua saya untuk balas dendam kepada mereka. Saya sangat mendukung motivasi kamu, dan saya juga bangga karena kamu tidak terpuruk dengan keadaan yang kamu alami. Hanya saja untuk yang kamu bilang untuk balas dendam, ya itu sebenarnya bagus juga karena menjadi motivasi untuk kamu ke depannya. Tapi saya harap segala sesuatu yang kita alami itu kita hanya mengambil yang positifnya saja. Kemudian saya mau tanya sedikit, untuk yang kamu alami itu sampai sekarang, adakah yang berubah pada diri kamu? Maksudnya dari kamu dulu yang mungkin orang positif, jadi mungkin ada perbedaan sebelum dan sesudah kamu dibully. Maaf. Ya kalau sebelumnya ya mungkin kayak lebih terbuka Kak, tapi sekarang setelah kejadian itu kayak saya lebih trauma Kak. Ada ketakutan tersendiri. Iya, saya tidak mudah lagi percaya sama orang lain. Bahkan untuk berteman saja saya rasa kayak saya tidak bisa berteman dan terlalu dekat dengan orang lain. Saya takut nanti jika saya berteman dengan orang lain, suatu saat saya akan disalahkan lagi, akan dibully lagi. Jadi ya untuk sekarang saya lebih sering di kamar sendiri, merenung sendiri, bahkan menangis sendiri di kamar, dan saya tidak terlalu suka untuk bergaul. Jadi masih ada rasa ketakutan dan rasa tidak kepercayaan diri. Bisa dibilang begitu Kak. Menurut kamu, kalau ada anak yang mengalami hal demikian, apa yang akan kamu katakan kepada dia? Jika ada anak yang dibully juga karena ekonomi dan lain hal kayak saya, ya saya cuma bisa mengatakan ke dia, saya belum bisa memastikan ke dia sebelum saya bisa mencapai tujuan saya Kak. Karena
Yang pertama pasti saya akan berusaha untuk mencapai tujuan saya, supaya saya bisa mengatakan kepada mereka, kamu harus melawan mereka. Tapi sebenarnya semuanya sangat susah Kak, karena dari diri saya sendiri memang sangat susah. Tapi untuk saat ini apakah kamu masih sangat membutuhkan orang untuk mendengarkan? Kalau dibilang sangat membutuhkan, ya pasti membutuhkan Kak. Tapi saya tidak, bagaimana di, saya tidak percaya sama orang Kak. Ini saja saya bercerita di Kakak karena saya rasa saya nyaman bercerita dengan Kakak, karena saya tahu Kakak tidak akan menceritakan ini lagi ke orang lain. Jadi mungkin kepercayaan diri kamu yang untuk saat ini sudah terbuka, tapi untuk orang lain masih tidak. Tidak. Terima kasih dan saya sangat menghargai karena kamu sudah terbuka dengan saya. Dan hanya satu yang saya harapkan, bahwa ke depan kita akan sama-sama untuk terus belajar terbuka, untuk mencari kemudian orang-orang yang kemudian bisa kamu percaya, dan kemudian mereka akan bisa membangun kepercayaan diri kamu. Karena saya rasa mungkin dari sepanjang cerita kamu, yang paling kamu butuhkan itu adalah kepercayaan, kepercayaan diri juga. Dan kamu harus tahu bahwa kamu di sini adalah orang yang sangat berharga. Kepercayaan diri harus kamu lebih kembangkan lagi. Kemudian juga bahwa kamu adalah orang yang berharga untuk orang tua. Jadi jangan terpuruk untuk hal-hal yang kemudian membuat diri kamu merasa terpojok dan kemudian merendahkan lagi. Jadi harapan saya selanjutnya, kamu lebih terbuka, dan ruangan ini akan selalu terbuka untuk kamu ketika masih ada hal-hal yang ingin kamu ceritakan. Jadi untuk saat ini, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Untuk sekarang mungkin itu saja Kak. Ini saja saya sudah sangat lega karena akhirnya bisa menceritakan, biarpun mungkin tidak semuanya, tapi setidaknya kayak satu beban sedikit. Saya berterima kasih karena Kakak sudah bersedia mendengarkan saya. Oke, luar biasa keberanian kamu, dan semua kedepannya bisa dikembangkan lagi, dan kamu bisa secepatnya pulih dari apa yang kamu alami, lebih cepat untuk memaafkan. Dan karena saya mungkin tidak akan bisa terlalu banyak memberi dalam artian memberi masukan atau apapun, karena semuanya itu nanti akan diobati oleh keinginan kamu sendiri. Kemudian bagaimana cara kamu untuk keluar dari hal-hal itu sendiri. Jadi untuk masukan-masukan saya mungkin tidak terlalu banyak. Jadi satu harapan saya bahwa ketika kamu sudah berani untuk terbuka kepada saya, ke depannya kamu juga akan seperti itu, memberanikan diri untuk terbuka, supaya namanya kamu cepat mendapatkan solusi. Nah, terima kasih untuk kehadirannya pada saat ini, dan terima kasih untuk kepercayaannya. Ya, jika ada yang masih ingin kamu sampaikan juga, tidak apa-apa.